Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Dasar Keperawatan. Saya Mewida Utumagai. Saya Raini Wisiri. Saya Giras Patabak. Saya Desita Kesewandi. Di sini kami akan membuat video tentang komunikasi dengan orang yang lebih muda. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Dasar Keperawatan. Jadi konsep videonya adalah Saya Mewida sebagai mahasiswa keperawatan semester 2. Saya Deswita bersama dua teman saya Grace dan Raini sebagai siswa yang baru lulus SMA dari SMA Lentera Harapan, dan kami sangat kebingungan mau masuk kampus mana dan jurusan apa. Saya akan mencoba memberikan informasi kepada mereka tentang program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran di Universitas Jenderal Asia. Mari kita saksikan videonya. Di Kosu pilih jurusan apa, Kas? Kayak bingung sekali tuh. Iya, banyak lagi. Terus dia punya aktivitas juga baik. Makanya tuh bingung. Kita masuk mana? Macam ikan pusing kah, ikut kepunya. Masuk mana? Kamu kenapa? Kita bingung mau ambil jurusan apa dan di kampus yang. Tapi kita sudah lihat di Universitas. Kamu pilih jurusan apa? Kalau saya pilih teknik perkembangan dan keperawatan. Saya milih keperawatan. kalau saya farmasi sama keperawatan. Kebetulan kakak juga di keperawatan, tapi baru semester 2. Cuman di keperawatan kami akhirnya sudah baik sekali. Terus fasilitasnya juga ada wifi dari tangan ke kampus, ada wifi yang bisa kita gunakan untuk belajar atau dari tugas. Terus juga ada gedung yang dibangun di samping lobby. Itu dalamnya ada lab yang mungkin kita pakai untuk praktek di situ. Terus dari Inten juga, dari keperawatan juga bekerja sama dengan Kemenkes, ada bangun rumah sakit. Jadi kalau misalkan kita praktek begitu selama kita perkuliahan, jadi kita bisa praktek di rumah sakit itu atau di dok 2. Jadi dengan kalian memilih jurusan keperawatan ini memang bagus sekali, karena selain dari fasilitas yang ada, terus rumah sakit yang bekerja sama dengan Inten, tapi dosen-dosen yang ramah. Memang mungkin semakin meningkatkan dosen itu semakin tegas ya. Tapi memang semuanya itu untuk kebaikan kita. Terus juga peluang kerja masih di jurusan ini, kita lihat dosen-dosen. Kalau dari jurusan ini tidak hanya kerja di rumah sakit atau di puskesmas, kita juga kembali jadi dosen. Kita bisa menjadi perawat di puskesmas. Jadi kalau di mana, Tanya kalau masuk di perawat itu saingannya banyak apa enggak ya? saingannya lumayan, karena memang peluang kerjanya juga bagus. Jadi perawat, terus jadi dosen juga, dan memang saingannya lumayan banyak. Kira-kira semester kakak kemarin berapa mahasiswa yang diterima? Semester saya kemarin 70 lebih yang diterima. Saya mau bertanya, di program studi keperawatan kan satunya apa? Kira-kira ada beasiswa ya? Ya, beasiswanya memang ada, terus ada beasiswa KIPK, kuliah, terus kalau ada beasiswa dari lain, mungkin dari kemarin ada Pertamina, dan nanti diinfokan dari pihak kampus ke kita. Jadi mau tes yang tidak itu kembali kita. Terus dari Kemenkes juga ada beasiswa. Iya, baik, terima kasih. Saya juga mau bertanya, kalau setelah kita lulus dari keperawatan mungkin, kayak kita sudah mendapatkan gelar S1 keperawatan, itu kita sudah bisa kerja di rumah sakit sebagai perawat, kita sudah bisa menemukan pasien, atau kita melanjutkan kemana lagi Kak? Setelah kita S1 keperawatan, kita belum jadi perawat. Jadi kita harus lanjut profesi lagi. Setelah itu nanti ada ujian kompetensi hukum. Dan nanti setelah ujian kompetensi itu baru bisa dibilang sebagai perawat yang kompeten atau bisa bekerja di rumah sakit. Misalkan kalau hukumnya tes ini dan tidak lulus, berarti harus tes lagi ulang. Terima kasih Kak. Ya. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dari video kami. Terima kasih. Halo semua. Saya Mewi sebagai mahasiswa keperawatan. Kita kayak mau jadi pengangguran aja.
apa? Kita Halo semua, kami dari itu semua kita bicara toh.